Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sektiurina Jarwati akan melanjutkan tentang praktikum ke-14, praktikum data warehouse. Kemudian pada pertemuan ke-14 ini saya akan membuat tabel fakta, yaitu tabel fakta penjualan di sini. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini yang pertama yang akan kita masukkan adalah SK. Jadi SK ini kita sudah membuat sebelumnya seperti ini. Jadi kita sudah membuat 4 tabel dimensi, yaitu ada dimensi waktu, dimensi cabang, dimensi produk, dan juga dimensi karyawan. Itu ada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat dimensi. Kemudian langsung saja di sini langkah pertama yaitu adalah kita membuat SK cabang, yang adalah itu gabungan antara tabel transaksi dan juga dimensi cabang. Bisa dilihat pada tabel dimensi di sini adalah koneksinya adalah DB P Minimart. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita membuat di koneksi ini. Jadi sebelumnya kita membuat koneksi di sini di view ini. Nah, kita membuat database di sini dan kita share. Itu cara membuat koneksi. Nah, kemudian untuk database-nya kita membuat di sini. Jadi ada dua database. Yaitu adalah database untuk penampung file aslinya, dan yang kedua itu adalah tabel dimensi. Nah, seperti ini. Jadi sebelumnya sudah membuat database P Minimart. Nah, sudah membuat database P Minimart ini adalah untuk menampung tabel-tabel dimensi dan juga nanti tabel fakta penjualan seperti itu. Nah, kemudian ini tadi sudah bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada tabel input, saya beri nama tabel transaksi. Kemudian connectionnya DBP Minimart yang tadi menampung untuk menampung database DW, database dimensinya. Kemudian kita get SQL select statement. Kemudian ini bisa kita lihat untuk hasil sementaranya. Kita oke. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya dari tabel transaksi. Kita oke. Nah, kemudian dimensi cabang ini juga tabel input lagi. Di sini saya beri nama dimensi cabang. Untuk connectionnya tetap sama, DB P Minimart 1 DW. Ini untuk menampung dimensi. Kalau tadi kan menampung data asli, kemudian di sini untuk menampung dimensi kita get SQL from dimensi cabang. Kita oke. Nah, kemudian dari kedua tabel itu tadi, dari tabel dimensi dan juga tabel database ini kita joinkan dengan stream value, stream lookup namanya kalau di desain ini tadi. Kemudian langsung saja ini lookup stepnya kita pilih dim cabang. Nah, kemudian untuk field penghubungnya yaitu adalah kode cabang, dan di lookup fieldnya juga kode cabang. Kemudian di specify the fieldnya ini kita pilih SK cabang yang akan kita gabungkan nanti dengan kode cabang. Oke, kita oke. Nah, ini hasilnya. Preview datanya seperti ini. Karena sebelumnya sudah saya preview, ini bisa langsung dilihat di tampilan sini. Nah, ini ada tanggal transaksi, kode cabang, dan juga lain-lain. Itu SK cabang. Kemudian yang kedua kita membuat SK produk. SK produk ini nanti adalah gabungan dari SK cabang ini kita masukkan di sini, kemudian kita gabungkan dengan dimensi produk. Sama seperti tadi caranya. Untuk tabel ini kita tetap memakai tabel dimensi dari P Minimart DW yang sudah kita buat sebelumnya. Sama caranya, yaitu kita pilih koneksinya, kemudian kita get SQL, kemudian kita oke. Seperti itu hasilnya. Seperti ini kalau di preview yang di bawah ini. Untuk SK produknya sama. Nah, di sini sudah bertambah. Tadi di SK cabang
di SK cabang hanya SK cabang saja, kemudian di SK produk sudah tertambah SK produk ini, seperti itu. Kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk SK karyawan dan juga dimensi juga SK karyawan dan juga SK waktu itu sama, caranya juga sama, karena kan sebelumnya kita sudah membuat tabel-tabel dimensi itu dan juga sudah berhasil di preview, sudah ada hasilnya seperti itu. Oke, langsung saja, ini langsung di tabel harga harian, atau ini adalah harga yang berlaku di cabang. Nah, oke, kita langsung di sini ya, karena ini 1 2 3 4 ini sama, langsung di tabel harga harian kita masuk. Nah, seperti ini. Jadi kita tabel P-nya, tabel minimal kita coba ya. Kita coba ini di PHI minimal ini adalah di database-nya, kemudian kita get SQL. Nah, seperti ini. Jadi di from MS harga harian. Kita oke. Hasil dari ini juga sama yang seperti ada di database di sini. Jadi tadi dari mana untuk MS ini tadi MS harga harian itu didapat dari database yang sudah ada di sini. Ada di database P Minimat, tapi yang bukan DW. Seperti itu. Jadi kan ada dua, ada database OLTP dan juga database DW seperti ini. Nah, ini untuk database P Minimat ini untuk tadi yang mengisi MS tadi. Kemudian untuk yang ini ada DW-nya ini untuk menampung tabel dimensi keluaran dari tabel output seperti itu. Kemudian kita langsung stream lookup untuk menggabungkan kedua SK waktu dan juga ini tabel harga harian. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, di sini step namanya saya beri nama harga berlaku di cabang. Untuk lookup stepnya kita pilih, kan yang ingin kita gabungkan adalah tabel harga harian di SK waktu. Jadi seperti ini, kita pilih tabel harga harian. Untuk key-nya, filenya untuk penggabungan kita pilih 3. Ada kode cabang, ada kode produk, ada tanggal transaksi seperti itu. Nah, untuk di get lookup-nya kita hanya pilih harga berlaku di cabang seperti itu. Nah, ini untuk preview hasilnya, sudah di preview di sini hasilnya, ada produk, tanggal, berlaku seperti itu untuk hasilnya. Kemudian untuk total harga, nah kita pilih di kalkulator. Oke, di kalkulator, misal kalkulatornya saya ganti dengan hitung harga. Nah, untuk filenya kita buat baru, yaitu total harga. Total harga itu didapat dari mana? Yaitu A plus B, dimana A itu adalah harga berlaku cabang dan B nya ini adalah jumlah pembelian. Nah, kemudian sudah ini kita oke. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Total harga tadi harga berlaku di cabang terus jumlah pembelian seperti itu. Jadi dikalikan, ditambahkan seperti itu ya. Ini ditambah dengan ini. Nah, tadi kan seperti ini. Untuk A tadi itu adalah harga berlaku cabang. Nah, ini 15.090 ini. Kemudian tadi ditambah dengan B. B-nya adalah jumlah pembelian. Jumlah pembeliannya adalah 12. Jadi total harga ini didapat dari 15.090 ini ditambah dengan 12 ini. Seperti itu. Jadi ini hasilnya total harga. Seperti itu untuk total harga.
Kemudian setelah itu kita akan mengatur sebuah kolom menggunakan select values. Nah, select values ini digunakan karena kan tidak semua field itu kita masukkan. Maksudnya kita masukkan di fakta penjualan. Nah, di fakta penjualan itu nanti hanya beberapa saja yang dipilih untuk mewakili sebuah tabel. Nah, di sini kita akan atur kolom itu menggunakan select values ya. Karena di sini saya sudah membuat, jadi ini select values. Step namanya saya beri nama atur kolom. Kemudian ini adalah field-field yang akan saya tampilkan, hanya saya tampilkan. Jadi yang lainnya tidak saya tampilkan. Nah, ini ada SK produk, SK karyawan, SK cabang, jumlah pembelian dan total harga. Hanya itu yang akan saya masukkan nanti di tabel fakta penjualan. Nah, tabel fakta penjualan kan belum ada isinya seharusnya, ya kan? Jadi kita hanya membuat tabel dulu, membuat tabel kosongan, dan nanti akan kita isi dengan isi dari datanya ini nanti seperti itu. Oke. Nah, ini untuk hasilnya ya. Ini adalah sekarang tabel select values tadi, tabel field yang sudah kita pilih tadi, kita akan masukkan di dalam tabel fakta. Nah, di dalam tabel fakta penjualan pada P Minimart Dewi. Nah, ini untuk menampung seperti itu. Kemudian kita masuk, ini adalah menggunakan tabel output ya. Ini kita menggunakan tabel output. Nah, untuk step 6-nya saya beri fakta penjualan. Kemudian untuk connectionnya sama, yaitu DPP Minimart DW. Nah, kemudian kita browse ini, bisa kita lihat target tabelnya, yaitu adalah ini fakta penjualan seperti itu. Kemudian kalau sudah kita SQL, kita execute ya nanti seperti itu caranya. Kemudian kita OK. Hanya itu. Kemudian ini hasilnya. Jadi hasilnya antara select values dengan fakta atau tabel output di sini itu harus sama agar bisa menampung. Kalau misal di sini ada 4 field, kemudian di fakta penjualan itu kita membuatnya kelebihan 5 field misal, tambahnya apa, itu nanti tidak akan bisa tertampung karena tidak sesuai. Jadi tidak ada ketidaksesuaian antara select values dengan tabel penampung atau tabel outputnya seperti itu. Jadi harus diusahakan ini harus sama, nanti error kalau tidak sama seperti itu. Untuk pertemuan ke 14 praktikum data warehouse, untuk hasilnya juga nanti akan masuk di sini ya. Untuk fakta penjualan nanti tadi, untuk hasilnya ini nanti akan masuk juga di tampilan ini. Tampilan tabel dimensinya seperti itu. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya tentang praktikum ke-14. Apabila masih banyak kekeliruan, masih banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Saya akhiri, saya Sekti Rancarwati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.